ini, Tiongkok mengklaim secara sepihak Laut Natuna Utara internasional atau UNCLOS merupakan milik Indonesia dengan upaya standarisasi dalam letak geografis. 且不利于国际地名标准化的努力。我们希望有关国家能够与中方相向。 Nah teman-teman, sebelum masuk ke dalam intinya, kita tuh harus tahu dulu bagaimana latar belakang terjadinya sengketa Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Tiongkok. Teman-teman, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratannya. Kondisi geografis ini tuh menjadikan laut memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia, baik dari aspek ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun dalam hubungan internasional. Sebagai penghubung antar wilayah, laut juga menjadi sumber daya alam strategis yang mendukung pembangunan nasional. Nah, kemudian sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kedaulatannya serta hak berdaulat atas hak wilayahnya. Nah, pengaturan mengenai wilayah laut internasional itu diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian, UNCLOS 1982 itu akhirnya menjadi dasar hukum internasional yang mengatur berbagai zona maritim, termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Lalu, apa yang terjadi? Salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam hukum laut internasional adalah Laut Natuna Utara. Wilayah ini tuh merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia yang memiliki potensi sumber daya perikanan dengan gas alam yang sangat besar, serta berada pada jalur pelayaran internasional yang sangat strategis. Nah, oleh karena itu, kawasan ini tuh memiliki nilai ekonomi dan geopolitik yang sangat penting dan sangat tinggi bagi Indonesia. Lalu, permasalahan muncul ketika Tiongkok mengklaim sebagian besar laut Cinanya, yaitu melalui peta Nine Dash Line. Nah, klaim tersebut itu mencakup sebagian wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tiongkok mendasarkan klaimnya berdasarkan konsep hak historis, sedangkan Indonesia menolak klaim tersebut karena hak historis itu tidak memiliki dasar hukum yang diakui oleh UNCLOS 1982. Akibatnya, beberapa kali terjadi ketegangan di kawasan Natuna, termasuk masuknya kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok ke wilayah klaim Indonesia sebagai ZEE-nya. Nah, oleh karena itu tuh sangat penting banget kita harus pahamin status hukum Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Yang kemudian kita juga harus menganalisis upaya Indonesia mempertahankan hak berdaulatnya. Nah, materi ini tuh diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum laut internasional dalam penyelesaian sengketa maritim dan perlindungan wilayah laut Indonesia. Saya akan membahas tentang teori kedaulatan, ZTE, pengaturan dalam UNCLOS dan juga penyelesaian sengketa internasional. Kedaulatan itu adalah kekuasaan suatu negara tertinggi di atas wilayah dan juga rakyatnya. Pada hukum laut, kedaulatan berkembang menjadi hak berdaulat, yaitu kewenangan negara pantai untuk mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tertentu seperti ZTE. ZTE adalah wilayah laut hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Di wilayah ini, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam, tetapi harus tetap menghormati hak warga negara lain dalam pelayaran dan juga penerbangan internasional. Pengaturan ZTE terdapat pada pasal 55 sampai 75 di UNCLOS 1982. Aturan ini mengatur hak dan kewajiban negara pantai dalam kebebasan bernegara dengan negara lain dalam menggunakan wilayah ZTE. Negara pantai memiliki hak untuk mencari, mengelola, dan juga memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ZTE. Namun pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan laut tersebut. Baik, penyelesaian sengketa dalam internasional. Sengketa adalah proses perselisihan antar negara di wilayah internasional. Sengketa internasional harus diselesaikan dengan damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan internasional. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan juga kepastian hukum antar negara yang memiliki selisih tersebut. Status hukum Laut Natuna Utara dalam UNCLOS tahun 1982. Jadi yang pertama-tama, Laut Natuna Utara sudah secara sah yaitu masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang dimana dalam sejauh 200 mil laut sumber daya alamnya merupakan bagian dan hak dari wilayah Indonesia sendiri. Dan yang kedua, di sisi lain juga ada klaim yang kedua, yaitu klaim Nine Dash Line. Nine Dash Line ini diklaim oleh Tiongkok, yang dimana klaim ini mencakup hampir 90% wilayah laut Cina Selatan dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Namun, secara hukum internasional, klaim ini tuh tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu
salah satunya itu dibuktikan dalam putusan Permanent Court of Arbitration atau PCA itu pada tahun 2016 dalam perkara Filipina dan Tiongkok. Klaim historis. Klaim historis Cina tidak memiliki keabsahan hukum dan kebenaran sejarah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Cina sendiri sejak zaman dinasti Han sampai ke zaman dinasti Qing tidak pernah mengontrol wilayah laut maupun menduduki secara militer wilayah-wilayah di Indonesia, baik darat maupun laut. Contohnya saja, pada abad 15, Laksamana Cheng Ho dengan armadanya terbukti bahwa hal tersebut hanyalah diplomasi tributary dan tidak ada bukti bahwa adanya aneksasi militer atau kontrol wilayah. Lagi pula, semenjak 1982, UNCLOS 1982 menjadi konstitusi hukum laut internasional dan klaim historis menjadi tergantikan. Sudah klaim historis tergantikan, lalu keabsahan hukum pun tidak ada karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan di Laut Natuna Utara akibat klaim Nine Dash Line Tiongkok yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE. Untuk mempertahankan hak berdaulatnya, Indonesia melakukan berbagai upaya melalui diplomasi, penegakan hukum, kebijakan nasional, dan strategi hukum internasional. Yang pertama, melalui diplomasi internasional. Indonesia mengirim nota protes resmi kepada Tiongkok dan menegaskan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS 1982. Indonesia juga aktif di forum internasional dan ASEAN untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Yang kedua, melalui penegakan hukum. TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan patroli di Laut Natuna Utara. Pemerintah juga melaksanakan patroli bersama lintas instansi guna menjaga keamanan wilayah dan mencegah pelanggaran oleh kapal asing. Yang ketiga, Indonesia menetapkan penamaan Laut Natuna Utara pada wilayah yang termasuk ZEE Indonesia. Langkah ini bertujuan mempertegas identitas maritim Indonesia sekaligus memperkuat posisi hukum di tingkat internasional. Yang keempat, Indonesia menggunakan strategi hukum internasional dengan berlandaskan UNCLOS 1982. Indonesia menegaskan hak berdaulatnya atas sumber daya alam di ZEE serta memanfaatkan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Melalui berbagai upaya tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara. Jadi, status hukum Laut Natuna Utara sebagai ZEE di Indonesia secara sah merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan menetapkan garis pangkal kepulauan melalui PP Nomor 38 Tahun 2002, Junto PP Nomor 37 Tahun 2008, sehingga seluruh perairan hingga 200 mil laut dari garis pangkal termasuk Laut Natuna Utara berada di bawah hak berdaulat Indonesia. Dan untuk klaim dari Tiongkok sendiri itu tidak dapat diterima karena Indonesia memiliki hak penuh atas eksploitasi serta mengelola sumber daya alam di Laut Natuna Utara tanpa campur tangan pihak manapun. Karena klaim dari Tiongkok sendiri tidak dapat diterima karena merupakan klaim secara historis. Lalu yang kedua kita akan membahas terkait ketidaksahan klaim historis Tiongkok. Yang mana klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara yang didasarkan atas aktivitas maritim dari dinasti Han hingga dinasti Qing tidak memenuhi syarat hukum internasional sebagai dasar klaim kedaulatan wilayah. Tidak ada bukti bahwa dinasti-dinasti tersebut pernah menjalankan administrasi resmi serta menetapkan batas wilayah. Lalu, putusan PCA 2016 sendiri telah secara tegas membatalkan legitimasi Nine Dash Line. Oleh karena itu, klaim Tiongkok tidak memiliki pijakan hukum yang sah. Dan Indonesia secara tegas menyatakan Laut Natuna Utara merupakan bukan wilayah sengketa dengan Tiongkok gitu. Lalu kita akan membahas upaya Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulat. Indonesia sendiri telah merespon tantangan di Laut Natuna Utara dengan langkah yang komprehensif dan berlapis, mencakup dimensi diplomatik, hukum nasional, dan hukum internasional. Jadi secara diplomatik, Indonesia menyampaikan nota protes resmi ke PBB pada tahun 2020 dengan menetapkan nama resmi Laut Natuna Utara sebagai tindakan yang sah secara yuridis dan serta mendorong pembentukan Code of Conduct yang mengikat melalui ASEAN.
Jadi secara penegakan hukum, patroli terpadu lintas instansi seperti TNI, Angkatan Laut, serta KKP dan lainnya diluncurkan berdasarkan landasan regulasi yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dan PP Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun berbagai upaya ini telah menunjukkan hasil, tantangan masih ada, terutama ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dan masih belum solidnya sikap ASEAN ke depannya. Jadi Indonesia masih perlu terus mencari mitra strategis dan memperkuat kapasitas patroli maritim secara nyata demi menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara. Kesimpulannya, Laut Natuna Utara adalah wilayah sah Indonesia berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang memberikan hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Lalu, klaim Tiongkok melalui Landes Line tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena klaim historis semata tidak dapat dijadikan landasan kedaulatan atas wilayah laut. Hal ini pun telah dikuatkan oleh putusan Permanent Court of Arbitration atau PCA tahun 2016. Lalu, Indonesia secara aktif mempertahankan kedaulatannya melalui 3 jalur utama, yaitu diplomasi internasional, patroli militer oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla, serta penamaan resmi Laut Natuna Utara sejak 2017. Namun, tantangan berupa ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan kurangnya kesatuan sikap ASEAN masih perlu dihadapi secara strategis. Dan yang terakhir, Indonesia berdiri di atas landasan hukum yang kuat dalam mempertahankan Laut Natuna Utara. Dan perjuangan ini bukan hanya sekedar soal batas wilayah, melainkan soal kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di mata hukum internasional.